Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2025. Ya, oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Ya, oke, yang pertama ada kartu The Empress, terus The High Priestess, kartu Death, The Emperor, 5 koin, Justice, Ace of Pentacles, 2 pedang, dan kartu 3 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Soalnya metode kali ini menggunakan past, present, and future ya. Oke, di masa lalu yang pertama ada kartu The Empress. Oke, jadi ceritanya selama bulan April kemarin, beberapa dari kalian mungkin lebih fokus untuk menjaga dan merawat Aries ya. Mungkin lagi menjaga kehidupanmu agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang. Misalnya mungkin lagi fokus menjaga keluarga, menjaga karir, keuangan agar lebih stabil. Ya, mungkin ada juga yang lagi coba menjaga hubungan cinta dengan seseorang. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu jaga selama bulan April yang lalu ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, jadi memang ada pergerakan lambat ya, tidak terlalu aktif, mungkin cenderung agak pasif gitu ketika ingin mengejar sebuah tujuan selama bulan April, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Death. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi sekitar bulan April memang ada yang pernah mengalami perubahan yang cukup besar ya dalam kehidupan kalian. Jadi coba untuk lebih bersabar Aries ya. Bagian lain bisa diartikan justru kamu sendiri yang telah memulai menjalankan perubahan besar untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk energimu untuk bulan Mei. Yang pertama ada kartu The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu ini melambangkan bentuk kendali. Jadi untuk bulan Mei bisa dikatakan memang ada upaya untuk terus mengatur dan mengendalikan kehidupanmu ya, agar apa? Agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur ulang Aries? Misalnya mungkin lagi mengatur ulang ya kondisi keluarga, mengatur ulang kondisi keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi hati-hati untuk bulan Mei bisa dikatakan memang ada upaya untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang telah kamu alami akhir-akhir nih. Misalnya mungkin ada yang lagi mencoba nih untuk menyelesaikan masalah keuangan, masalah pekerjaan, mungkin masalah dalam sebuah hubungan cinta, dan lain-lain. Soalnya memang ada yang pernah mengalami unsur kekurangan ya akhir-akhir nih, dan semuanya itu perlu diselesaikan secara mendalam untuk bulan Mei ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei memang ada yang akan menerima sebuah kejelasan baru ya. Jadi fakta dan kebenaran akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Lumayan bagus kok energinya. Jadi misalnya mungkin ada yang tiba-tiba ada yang akan menerima kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Oke, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk masa mendatang, mungkin sekitar bulan Juni ya. Oke, ini hanyalah gambaran umum aja Aries ya. Oke, yang pertama ada kartu Ace of Pentacles. Jadi untuk bulan Juni nanti pikiranmu masih fokus ke dalam segi pekerjaan dan keuangan nantinya. Mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi fokus juga untuk mengejar target ya dalam segi pekerjaan dan keuangan. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 2 pedang. Jadi hati-hati untuk bulan Juni memang ada yang masih mengalami keraguan-raguan. Mungkin lagi sedikit ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi ragu-ragu juga ketika mengejar target. Jadi perlu untuk lebih optimis nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 3 pedang nih. Jadi mungkin ada sedikit rasa jengkel dan frustasi gitu yang masih akan kamu alami sekitar bulan Juni ya. Jadi perlu memang untuk ekstra bersabar Aries nantinya ya, 3 pedang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi ya semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Aries, sekarang kita mulai kembali dari bulan April ya. Yang pertama tadi ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi artinya memang ada semangat tinggi. Untuk apa? Untuk terus menjaga dan merawat tadi kehidupanmu. Ya, mungkin lagi semangat tinggi untuk menjaga keluarga, menjaga sebuah hubungan cinta, mungkin lagi menjaga keuangan dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu jaga Aries sekitar bulan April ya? Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu 1 pedang. Jadi artinya pikiranmu cukup jernih kok ya, mampu berpikir, melihat dengan lebih jernih ketika ingin menganalisa kembali sebuah situasi. Sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu tadi, The High Priestess. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Ace of Pentacles. Oke, jadi sepertinya memang ada yang pernah mengalami perubahan besar ya, kartu Death tadi, perubahan besar yang menyangkut urusan keuangan dan pekerjaan ya. Jadi coba untuk lebih bersabar Aries. Bagian lain bisa diartikan justru kamu sendiri yang telah menciptakan perubahan besar. Mungkin lagi memulai perubahan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan pekerjaanmu ya ke arah yang lebih baik. Oke, sekitar bulan April. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Mei. Yang pertama kartunya 6 tongkat ya, keberhasilan. Jadi sepertinya memang ada unsur keberhasilan yang akan kamu alami nantinya untuk bulan Mei ya, lumayan bagus energinya. Mungkin ada yang tiba-tiba akan berhasil gitu ketika mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu tadi di Emperor. Oke, dan di tengah-tengah lihat ada kartu The High Priestess, energi pasif lagi ya. Jadi memang ada upaya untuk lebih bersikap pasif ya, tidak terlalu aktif ketika mengejar tujuan sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada unsur kekurangan tadi 5 koin yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu nantinya. Jadi kira-kira masalah apa nih Aries yang akan kamu coba selesaikan untuk bulan Mei ya. Jadi coba untuk lebih bersabar. Dan di bawahnya lihat dari kartu 8 koin yang melambangkan kerja keras ya. Jadi artinya memang ada upaya kerja keras untuk mendapatkan kejelasan ya, justice. Jadi mungkin ada yang lagi butuh kejelasan banget ya untuk bulan Mei nanti. Ya, jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan Aries ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama 7 tongkat. Jadi artinya memang ada perjuangan besar untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan tadi, Ace of Pentacles. Mungkin ada yang lagi berjuang gitu ya untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru sekitar bulan Juni ya. Mungkin lagi kerja keras juga untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan nantinya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Justice, keadilan dan kejelasan tadi lagi ya. Jadi artinya memang ada yang butuh kejelasan sekitar bulan Juni ya. Dan semuanya itu nantinya akan membuat dirimu itu agak ragu-ragu jadinya Aries. 2 pedang, mungkin lagi ragu-ragu ketika mengambil keputusan, ragu-ragu untuk mengambil langkah dan keputusan dikarenakan masih mencari keadilan dan kejelasan, justice ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 8 pedang. Jadi hati-hati untuk bulan Juni, sepertinya memang ada yang agak pesimis gitu, kurang percaya diri, kurang pede gitu ya untuk ketika menghadapi kondisi tertentu dalam kehidupan kalian. Apalagi memang hatimu tuh lagi jengkel dan frustasi di sini 3 pedang untuk bulan Juni ya. Jadi coba untuk lebih bersabar dan tetap semangat ya untuk bulan Juni yang akan datang. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.